Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 7, materi manusia dan lingkungan, yang beranggotakan 1. Nina Kusuma Lestari, 2. Nuriatul Mu'afifah. Adapun poin-poin dari bab manusia dan lingkungan, ada A. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, B. Kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan, C. Problematika lingkungan, sosial, budaya yang dihadapi masyarakat, D. Isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. A. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Manusia merupakan makhluk yang cepat beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi ini sangat diperlukan agar manusia dapat bertahan hidup dari seleksi alam. Oleh sebab itu, makna lingkungan sebagai tempat tinggal manusia juga sebagai tempat hidup manusia. Karena bila tidak ada lingkungan atau alam sekitar, maka manusia tidak memiliki tempat tinggal. Sedangkan lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun dalam lautan. Jika dikaitkan dengan lingkungan sosial kemasyarakatan dan hubungan dengan manusia, lingkungan dapat dikatakan sebagai suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk yang menepatinya. Arti penting lingkungan bagi manusia menurut Herminto dan Winarto. 1. Lingkungan merupakan tempat hidup manusia untuk hidup, tinggal, menetap, hingga berkembang biak. 2. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia seperti tanah yang subur yang dapat ditanami dengan berbagai macam tanaman, menjadi penopang keberlangsungan hidup manusia, seperti padi, kopi, teh, dan lain-lain. Dan lingkungan perairan, tambak ikan, dan lain-lain. 3. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, perilaku manusia yang mendiaminya. Manusia yang hidup di lingkungan pegunungan umumnya bersuara lembut dan memiliki sifat yang lembut pula. Sementara manusia yang hidup di lingkungan sekitar pantai umumnya bersuara keras akibat pengaruh kerasnya suara deburan ombak dan memiliki sifat yang keras pula. 4. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Karena kondisi lingkungan dapat membuat manusia berpikir bagaimana cara mengolahnya dengan menggunakan akal budinya sehingga manusia akan mampu menciptakan dan mengkreasi. 5. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. B. Kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Lingkungan dan kesejahteraan. Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia menjadi sejahtera. Artinya, lingkungan hidup menjadi sumber dalam mendukung kehidupan dan diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Jika dilihat dari sudut sejarah, di mana pada zaman dahulu, manusia cenderung untuk memilih lokasi lingkungan yang strategis dan memiliki daya dukung untuk kehidupan, seperti sumber mata air, lingkungan tepi sungai, dan lain sebagainya. Lingkungan yang berada dekat dengan sumber mata air atau dekat aliran sungai merupakan lingkungan yang subur dan cocok digunakan untuk bercocok tanam, menangkap ikan, dan lain sebagainya, agar bisa meningkatkan kesejahteraan hidup. Beda dengan zaman dahulu, jika manusia selalu berpindah, jika lingkungan sudah dianggap tidak mampu lagi memberikan kesejahteraan, maka sekarang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, manusia tidak lagi perlu hidup berpindah atau nomaden. Manusia sekarang sudah mampu menciptakan lingkungan yang semula tidak memiliki daya dukung untuk kesejahteraan menjadi lingkungan yang
mendukung terciptanya kesejahteraan. Penduduk, lingkungan, dan kesejahteraan. Penduduk memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dan kesejahteraan. Penduduk merupakan orang-orang yang berdomisili atau tinggal di suatu tempat atau lingkungan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan dalam jangka waktu yang lama. Artinya, penduduk membutuhkan lingkungan untuk bisa hidup, menetap, dan mengembangkan diri. Setelah tinggal menetap, penduduk mulai memikirkan untuk mengusahakan sesuatu dalam rangka menciptakan kesejahteraan hidup. Penduduk mulai bahu-membahu untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan dan pelaku pembangunan untuk kesejahteraan dengan memanfaatkan lingkungan. C. Problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. 1. Problematika pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan. 1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. 2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 3. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. 4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. 5. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. 2. Problematika lingkungan sosial budaya. Problematika dalam lingkungan sosial budaya masyarakat merupakan permasalahan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat rusak. Problema sosial timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok manusia yang bersumber dari faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, faktor biologis seperti wabah, penyakit, faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, faktor kebudayaan seperti kenakalan anak, dan kejahatan. Kriteria yang ditetapkan untuk menentukan suatu permasalahan dikategorikan problema sosial. A. Tidak adanya persesuaian antara ukuran atau nilai sosial dengan kenyataan serta tindakan sosial yang terjadi. B. Sumber-sumber sosial dari problem sosial. C. Pihak-pihak yang menentukan apakah suatu kepincangan merupakan problema sosial. D. Manifest social problem dan latent social problems. E. Perhatian masyarakat terhadap problem sosial. D. Isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, marak dengan memunculnya bermacam-macam isu global yang pada akhirnya mempengaruhi negara-negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Dengan banyaknya isu-isu global tersebut, sangat dibutuhkan kesadaran dari warga negara masing-masing untuk memiliki kesadaran global. Kesadaran global yang dimaksud adalah memiliki pemikiran yang lebih kritis dalam menerima atau menanggapi isu global. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa isu-isu global ini menjadi keprihatinan bagi seluruh umat manusia sedunia. 1. Isu tentang lingkungan. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia atau laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tantangan yang dicoba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi, namun industrialisasi
Di samping mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup, manusia juga memberi dampak negatif terjadi manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan. Saat ini masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Dengan terus menipisnya lapisan ozon itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Beberapa contoh permasalahan lingkungan yang sering terjadi adalah sebagai berikut: kekeringan, banjir, longsor, erosi atau abrasi pantai, intrusi air laut, kebakaran hutan, pencemaran minyak lepas pantai, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, dan penurunan keanekaragaman hayati. 2. Isu tentang kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan di dunia, sehingga manusia memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Akan tetapi, harkat dan martabat itu harus dijaga dan dilindungi agar tidak terjadi penindasan, baik oleh manusia lain maupun oleh negara tempat bernaungnya manusia. Akan tetapi, berbagai problema tetap dihadapi oleh manusia, sekuat apapun perlindungan terhadap harkat dan martabat yang diberikan. Masih banyak manusia yang keluarganya masih berada di bawah garis kemiskinan. Berikut isu-isu global sosial yang sering dan dapat menimpa manusia antara lain: kemiskinan, perang, dan wabah penyakit. 3. Isu HAM. Salah satu konsep dan indikator yang menjadi parameter bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia di berbagai negara adalah menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai luhur kemanusiaan dengan seluruh dimensinya. Namun, tragisnya pemerintah-pemerintah hegemoni Barat telah memanipulasi kebohongan sebagai fakta dengan cara mengeksploitasi media dan mengarahkan opini publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karenanya, bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri. Berikut merupakan beberapa contoh dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak penguasa. 1. Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang, menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi. 3. Hukum atau aturan dan atau undang-undang diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. 4.
manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai tiran atau otoriter tanpa diikuti atau dihindari rakyat dan oposisi. 5. Penegak hukum dan petugas keamanan melakukan kekerasan atau anarkis terhadap rakyat dan oposisi dimanapun. Terima kasih.